Hera, balik mana mbak aku Marik main sing badok. Kali ini aku akan bahas penemuan skincare terbaik 2021 versi Emma Ervita. Dari masalah jerawat, mencerahkan, menutrisi, eksfoliasi, adalah semua di sini, makanya tonton sampai akhir. Nah, produk pertama yang akan aku spill adalah obat total jerawat. Karena sebagai kulit acne prone dan oily itu pasti nggak ada yang kayak nggak jerawatan, itu pasti kayak ada aja satu minimal, atau calon jerawat itu kayak mesti ada aja setiap harinya di kulitku ya. Nah, obat total yang benar-benar fenomenal di 2021 menurut aku adalah Skintific. Namanya Salicylic Acid Acne Spot Treatment. Dia ini murah banget, kalau nggak salah harganya 89.000, tapi isinya tuh 10 gram, jadi menurut aku worth banget. Dan dia tipikal spot gel yang favorit aku banget. Kayak gimana sih favorit aku? Aku tuh suka obat total yang nggak bikin kering, yang nggak bikin meradang, yang nggak bikin bekas jerawat jadi hitam, dan dia gentle. Jadi 4 kategori ini tuh ada di Skintific. Kalau tahun 2020 itu bestku ada di Acne Shot Duvaderm. Itu kan agak pricey ya. Dia tuh juga oke banget. 4 indikatorku ini kayak masuk semua di Duvaderm gitu loh. Cuma 2021 ini aku shock banget sih ketika nyobain Skintific ini. 4 indikatorku ini juga masuk juga di Skintific. Jadi kan aku tipe yang kalau jerawatan tuh sehari bisa notol bisa 3-4 kali. Dan Skintific ini nggak bikin kering, nggak bikin yang lupas gitu, dan nggak bikin panas, nggak bikin makin meradang keluar gitu, enggak. Jadi kadang calon jerawat itu bisa tiba-tiba tenggelam, atau yang udah meradang pun itu bukan yang diletusin gitu loh. Meskipun tipikal obat total yang kayak gitu tuh efeknya memang agak lama, cuma aku suka sih tipe penyembuhan jerawat yang pelan-pelan. Karena menurut aku bekas jerawatnya pun juga nggak makin hitam atau nggak lebih parah daripada obat total yang harsh gitu, yang kerjanya kenceng gitu. Aku kurang suka sih. Detail reviewnya kalian bisa cek di Instagram aku, hashtagnya Emma Review Acne Products. Nah, mulai dari cleanser, penemuan terbaikku 2021 adalah si Wardah Hydra Rose. Ini pengen aku review sih dari dulu. Aku punya moisturizer yang day cream sama night creamnya juga, cuma belum sempet nih aku keluarin di sini. Ini cleanser oke 2021. Bukan karena apa, bukan karena experience-nya yang mewah atau kayak gimana. Ya kalau yang mewah ada sendiri lah ya. Tapi ini soal murahnya, karena dia ini cuma nggak nyampe 30.000 gitu. Dan dia ini tipe cleanser gel yang murah, tapi ada efek moisturizing, ada efek lembab-lembabnya meskipun dikit banget. Tapi buat aku yang memang suka cleanser yang moisturizing, yang ada lembabnya, jadi aku oke banget nih pakai Wardah Hydra Rose ini. Meskipun dia ada SLS-nya, tapi kulitku itu nggak apa-apa sih pakai SLS juga, jadi nggak ada pengaruhnya di aku, dan tetap melembabkan dan nggak bikin trouble. Bener, dia bersihnya oke juga, tapi buat malam tetap double cleansing ya. Intinya dia terbaik karena murah dan ada lembabnya. Yang kedua, kita bahas Slot Toner. Dan ini dia Skin Theory Multi-Use Spray. Jadi sebenarnya Skin Theory Multi-Use Spray ini adalah menggantikan 5 step skincare jadi 1 step skincare aja. Tapi ini aku kasih di Slot Toner karena memang biasanya kayak aku pakai face mist gitu loh buat hydrating. Tapi dia ini kalau misalnya mau buat skip serum dan moisturizer pun juga bisa, karena dia efek hydrating, melembabkan, dan nutrisnya itu dapet banget. Kalian tinggal pakai berlayer-layer. Misalnya kalau aku mau pakai ini aja, nggak pakai skincare lain, aku bisa pakai 3-5 layer. Dan yang bikin dia ini nutritious atau bergizi banget itu karena ada 3% salmon DNA-nya. Ada fungsi repairnya, ada fungsi anti-agingnya, pencerahnya dia juga ada. Jadi kayak komplit aja, sekali semprot beres. Intinya kalau kalian mau praktis, ini Best Buy 2021. Nah, kalau di slot serum aku punya 4 di sini. Jadi beda-beda nih. Kalau misalnya kalian nyari buat jerawat atau exfoliating serum yang ada salicylic acid, penemuanku paling oke adalah Acne Fight Serum dari Nura yang hijau ini. Ini aku cocok banget karena ketika kayak kulitku lagi geradakan, banyak-banyak clog pore, terus kayak udah banyak calon yang mau jerawat gitu, pakai ini beberapa hari itu mereka langsung gone dan calming gitu loh. Jadi ini tuh oke banget. Kalau nggak salah BHA-nya 2%. Aku udah pernah review detailnya di satu video di YouTube, kalian bisa cek aja. Dan ini tuh lucu banget, teksturnya kayak ada bobanya gitu loh. Jadi meskipun dia itu ada BHA-nya 2%, dia ini nggak bikin drying, justru dia ini hydrating banget. Dia ini hydratingnya nampol. Dipakai tiap hari pun di kulit aku aman banget. Nah, kalau kalian udah nggak struggling sama jerawat, tapi struggling sama bekasnya, aku kasih rekomendasi smoothing serum dari LC Skin. Ini tuh enak banget buat PIH dan PIE, bahkan acne scar pun juga dia oke.
Meskipun kalau Bopeng gitu nggak bisa, cuma buat PIE kalian bisa lihat before after yang di sini aku pakai 1,5 bulan. Hasilnya tuh kayak pudar banget gitu loh, kemerahan-kemerahan di bekas jerawat aku. Padahal kalau kemerahan di bekas jerawat biasanya tuh kayak berbulan-bulan, tapi dia 1,5 bulan bisa ada hasil yang bisa mudarin. Ini cukup signifikan hasilnya. Dan kalau kalian tipe suka serum pencerah yang kerjanya tuh pelan-pelan, nggak yang instan banget gitu ya, emang nggak ada skincare yang instan, tapi si Glow Lab Bright Serum ini tipenya kerjanya tuh pelan-pelan. 10 hari pertama itu nggak kerasa sama sekali, tapi setelah lewat dari 10 hari itu aku berasa efek cerahnya di kulit aku. Jadi kayak, hah, jadi nggak kusem, bekas jerawatnya kok jadi pudar ya, kayak gitu. Jadi kayak dia nih pelan-pelan, nggak kerasa efeknya, tapi ternyata ngaruh juga gitu loh. Ini aku paling suka, teksturnya dia juga wise banget, Glow Labs Bright Serum. Oh ya, dia murah, itu penting. Dan serum terakhir adalah Dazzling Glow dari Aquila. Ini tuh vitamin C, tapi ada ferulic acidnya 1%. Aquila ini merek skincare natural gitu ya, dia bisa dibeli di Lila yang sister brandnya Sociola. Jadi udah trusted banget brandnya. Dan selain mengandung vitamin C, dia ini juga mengandung ferulic acid dan baobab. Detail reviewnya udah ada di Instagram aku, kalian search aja di hashtag Emma Review Serum. Menurut aku efek yang paling berasa banget ketika pakai Dazzling Glow ini adalah efek lifting, kencengnya gitu loh. Jadi kan aku bukan pengguna retinol ya, jadi aku nggak pernah ngerasain efek yang kenceng kayak orang pakai retinol gitu, aku nggak pernah. Nah tapi ketika aku pakai Dazzling Glow ini, aku kayak berasa kok kulitku kayak kenceng gitu ya, kenapa ya? Padahal nggak kering, nggak dehidrasi juga gitu loh. Nah, ketika aku flashback, aku baru ngeh nih, ternyata aku masukin serum ini beberapa minggu sebelumnya gitu. Dan ketika aku tanyain ke admin, memang si Dazzling Glow ini itu kayak ada efek lifting karena ada ferulic acidnya 1% itu tadi gitu loh. Buat efek cerahnya di aku tuh nggak begitu kerasa banget, cuma yang kerasa itu bener-bener yang kenceng sama kenyal. Ini adalah salah satu serum yang bakalan aku repurchase ketika serumku habis. Enak banget. Lalu kita beralih ke slot moisturizer, ada Indoganic. Ini adalah moisturizer terbaru dari Indoganic, Day and Night Repair Cream dari Indoganic. Kandungannya ada bakuchiol, niacinamide, rosehip oil, kolagen, ceramide, dan succinic acid. Jadi dia ini adalah fungsi kompleks dari moisturizer. Skin barriernya oke, tapi ada efek exfolinya dikit banget. Dia juga bisa mencerahkan, anti-agingnya juga dapet. Jadi kayak moisturizer komplit aja gitu loh. Yang aku suka dari repair cream ini karena dia itu tipikal yang hydratingnya dapet, tapi kelembapannya itu juga dapet. Dia ada efek greasy-nya, kayak ada efek oily-nya. Cuma kalau di siang hari aku pakai 1 pump tuh kayak udah cukup. Dan aku suka efek oily-nya ini karena aku tandemin sama sunscreen yang physical. Aku kan akhir-akhir ini, aku 2021 tuh lebih suka pakai physical sunscreen. Jadi ketika pakai moisturizer ini digabungin sama physical sunscreen yang emang matte, itu jadinya pas. Jadinya kayak dewy dan nggak bikin gatel gitu loh. Kadang-kadang kalau pakai physical sunscreen yang matte itu muka aku gatel. Kalau pakai moisturizer ini tuh jadi nggak gatel. Step berikutnya adalah perawatan bibir atau lip care. Dan ini ya ampun, ini kayaknya udah booming di mana-mana, viral di mana-mana, tapi aku baru nyoba di 2021. Dia adalah lip mask dari Emina. Dia tuh kayak banyak yang bilang dupenya dari Laneige kan. Isinya benar-benar kayak Laneige gitu. Aku dulu pernah pakai Laneige dan menurut aku mirip sih, meskipun nggak se-moisturizing atau nggak sepadet Laneige. Tapi si lip masknya Emina ini aku cocok banget buat daily. Menurut aku efek exfonya ada, cuma nggak berlebihan sehingga nggak bikin bibir aku kering ketika aku pakai lip mask ini setiap hari. Itu sih poin plusnya dari Emina lip mask menurut aku. Jadi alusnya di bibir dapet, tapi lembabnya itu juga ada gitu. Nah, produk terakhir adalah masker. Ini tuh exfoliating mask gitu. Dia dari Sambaimi Super Matcha Pore Clean Clay Mask. Kenapa dia jadi penemuan terbaikku di 2021? Karena teksturnya benar-benar lumer, ngebersihinnya gampang, ngangkat whiteheadku banget. Bersihnya oke, tapi dia hydrating dan lembab finishnya. Udah, secara tekstur wise, secara experience juga wise, ngebilasnya enak, efeknya juga dapet. Jadilah dia penemuan terbaik 2021 untuk kategori masker. Satu lagi yang terakhir, ternyata ada slot sunscreen. Penemuan terbaikku adalah sunspray dari Skinit. Jadi ini aku kayak udah berkali-kali banget munculin di Instagram, kayak bosen kali ya kalau di Instagram aku. Skinit ini aku suka banget karena buat reapply sunscreen, dia tuh praktis. Gak usah ngotorin tangan, gak usah cuci muka, tinggal semprot-semprot, dia gak bikin greasy karena finishnya velvet matte. Ada efek moisturizing,
nggak bikin drying tapi nggak bikin greasy juga, nggak bikin muka yang jadi kilang-kilang kayak minyak gitu, nggak. Nih Reply sunscreen paling oke pakai Skinit sih menurut aku, praktisnya dapet, after feel atau finishnya itu juga oke banget di kulit oily, dia nggak bikin minyakan. Oke, sekian dulu sharing aku tentang penemuan produk skincare terbaik di 2021. Kalau kalian penasaran sama satu produk dan pengen aku review lebih detail lagi, kalian bisa tulis di komen, nanti akan aku buatin video khususnya. Terima kasih udah nonton sampai detik ini, semoga review aku bermanfaat. Bye, Re!